bagaimana kelemahan guna-guna, bagaimana cara mengalahkannya. Perlu saudara tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar mogok. Betul? 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 Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang kena guna-guna itu adalah 1 lawan 1. Jelas? Jelas? Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat. Itu biasanya daun pandan atau kembang kantil atau melati. Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan itu baunya wanginya gini, breng, lewat. Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi. Kasusnya beda lagi. Nah, jadi waktu malam tertentu, tengah malam, dan seorang anak kadang peka. Karena apa, Dara? Karena ada hubungan batin yang diputus. Makanya orang yang terkena guna-guna, itu keluarganya, itu selalu bermimpi aneh-aneh, saudara. Karena itu tanda firasat, namanya ikatan batinnya diputus, ada akibat di situ, saudara. Yang kedua, bau apa, saudara? Wangi. Yang ketiga, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot, lupa istri, ingat anak. Atau lupa anak, ingat orang tua. Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat. Yang keempat, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu kayak tidak tahan. Inginnya keluar terus. Nah, dan yang kelima, tidak suka dandan. Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi apa, saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya. Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri. Kalau bandot lain, mau ke suatu tempat dia gini, nah, kalau kena guna-guna, dia tidak ngurusi dirinya. Karena kekuatan roh itu menancap di jiwanya. Jelas, saudara? Menancap di mana, saudara? Jiwanya. Sampai dia itu lupa semuanya. Yang kelima adalah, nah, dan pada waktu di rumah, mondar-mandir sekitar pintu. Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Sekitar pintu. Nah, kenapa? Karena mantra itu pada waktu dikirim, itu akan transit dulu ada di pintu utama. Jadi ingat, mantra setan pun ada tempat parkir. Itu tepatnya jam 6 sore. Dan pada waktu tengah malam, jam 12 malam, baru mantra masuk ke jiwa. Jelas, saudara? Mantra masuk mana? Ke jiwa. Nah, lupa istri, lupa anak, tidak betah di rumah. Dan yang keenam, yaitu pada waktu tidur, tengah malam, itu akan ada perang batin. Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mengikat untuk menguasai alam bawah sadar. Sehingga kalau tidur gini, saudara. Kenapa gini gerak-gerak gini? Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mencengkram. Jelas, saudara? Kekuatan roh, saudara, mencengkram. Dan ingat, keluarga pasti akan banyak mimpi-mimpi aneh. Biasanya mimpi ada ular. Nah, ular itu apa? Lambang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setannya. Adalah. Jelas? Jelas? Sering mimpi apa, saudara? Ular atau penampakan roh perempuan. Nah,
bagaimana kelemahan guna-guna, bagaimana cara mengalahkannya. Perlu saudara tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar mogok. Betul? 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 Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang pertama, kalau keluarganya mengampuni, kasih. Semua kekuatan gaib, kekuatan mistik mengambil kekecewaan, akar pahit, dendam dalam diri manusia. Kalau istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka mantranya tambah hebat. Tetapi kalau istri dan anak-anaknya mengampuni, maka kekuatan mantra, kekuatan guna-guna itu akan netral dalam 1 tahun. Karena kekuatannya tidak ada untuk bahan bakarnya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Makanya dulu sebelum bertobat, sebagai dukun, kalau pasien minta tolong, maka pasien diajar supaya ngasih surat kaleng atau telepon rahasia mendadak ke anaknya, ke istrinya. Supaya apa? Supaya ribut bertengkar. Semakin ribut bertengkar, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istri, anak mengampuni, maka semua kekuatan guna-guna itu, kekuatannya tidak berfungsi. Alkitab berkata, ada iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Amin. Yang kedua, dihadapi dengan ikatan darah. Ikatan apa, saudara? Dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun yang terjadi di dalam kekristenan tidak boleh dan tidak ada perceraian. Jelas, saudara? Nah, tidak boleh perceraian. Nah, saudara, kalau orang kena guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Karena ikatan darah itu yang akan menggoyahkan mantra. Karena ketemu yang asli. Jelas? Ketemu yang apa, saudara? Nah, enggak punya anak, Pak. Dekatkan ke adik dan kakaknya. Yang ada hubungan darah. Anak tunggal, Pak. Dekatkan orang tua kandungnya. Dekatkan apa, saudara? Orang tua kandung. Anak tunggal, orang tua mati, Pak. Dekatkan sahabatnya. Seorang sahabat ada ikatan batin. Tidak ada sahabatnya, Pak. Hanya Tuhan yang bisa. Harus ada minimal sahabatnya. Karena sahabat itu ada ikatan bahkan sahabat bisa melebihi saudara. Kan itu, saudara? Nah, itu ada hubungan batinnya. Begitu ini didekatkan, yang asli ketemu itu goyah. Tapi yang paling berbahaya dalam ilmu guna-guna, kalau ketemu anak kandung. Begitu kena anak kandungnya, mantra itu akan goyang. Kekuatan tidak berfungsi. Karena ketemu yang asli. Jelas, saudara? Yang ketiga, dihadapi dengan cinta sejati. Apa, saudara? Ingat, kasih itu tidak mencari keuntungan. Betul? Dan kasih itu menutupi segala sesuatu. Amin? Dan kasih itu memberi. Saudara, untuk menghadapi ilmu guna-guna sehebat apapun, seorang istri harus mencintai suaminya apa adanya. Pak, kalau istrinya sudah tidak mencintai gimana? Susah. Harus ada cinta di dalam diri istrinya. Karena apa? Yang asli itu
lebih kuat daripada yang palsu. Itulah cinta, cerita indah namun tanpa akhir. Jelas? Dekatkan ke siapa, saudara? Orang anak, setelah itu hadapi dengan cinta yang suci. Dari cinta yang murni benar. Ada seorang istri marah suaminya selingkuh. Karena apa? Omset berkurang. Enggak bisa. Untuk menghadapi guna-guna haruslah dengan kekuatan cinta. Dihadapi dengan cinta yang murni. Jelas, saudara? Kalau ketemu cinta yang murni, sehebat ilmu guna apapun juga, itu langsung netral, tidak berfungsi. Karena namanya ketemu yang aslinya. Jam made in Swiss Rolex asli, beda dengan made in China. Betul? Betul? Ketemu yang asli, selesai. Nah, ingat, dekatkan, setelah itu dihadapi dengan cinta yang tulus. Jelas, saudara? Dan yang keempat, jangan mengukit dosa lama. Alkitab berkata, jangan hidup mengungkit-ungkit masalah lalu. Ingat, saudara, kasih itu memberi apa? Pengampunan. Kadang seorang ibu, kalau sudah pernah jengkel sama suaminya, begitu ada masalah baru diungkit-ungkit lagi yang lama. Betul? Yang ngomong betul bapak-bapak semua ini. Nah, kalau sudah lakukan 3 ini, dan seorang suami yang kena guna-guna itu, cirinya mau kembali ke keluarga, kadang ke sana, kadang ke rumah. Berarti mantranya sudah goyah. Mantranya sudah berada goyah. Kalau udah mantranya sudah goyah, ketemu yang asli. Dia pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, jangan ungkit dosa lamanya dia. Karena kasih itu adalah memberi pengampunan. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih itu memberi. Nah, yang 4 ini yang penting sekali. Kalau 4 ini dilakukan, sekalipun bukan orang Kristen. Ingat, saudara, sekalipun bukan orang Kristen, maksimal 3 tahun, minimal 1 tahun, pasti kembali. Tetapi kalau kita orang Kristen, lebih dari itu, ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, yang kelima, ini untuk orang Kristen. Patahkan dulu pengikat batin. Kalau 4 ini berdasarkan hukum alam. Apa, saudara? Hukum apa? Alam. Tetapi yang 5 ini di atas hukum alam. Supranatural. Kekuatan Tuhan. Amin, saudara? Nah, putuskan mantra pengikat batin dulu. Apa, saudara? Mantra pengikat apa? Batin. Mantra itu bekerja tepatnya jam 12 malam. Masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, mantra roh jahat. Nah, kalau tahu perempuannya, sebut perempuannya. Kalau itu yang kena istri, sebut lakinya. Itu semua, kami putuskan. Kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan itu kalau suami doakan gini, darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Apa, saudara? Darah Yesus, apa, saudara? Tubuh, jiwa, apa? Roh. Putuskan dulu mantra pengikat batinnya. Nah, mantra pengikat batin itu bekerjanya jam 12 malam. Dan masuk ke dalam jiwa seseorang,
itu tepatnya hari Rabu, Kamis, Jumat. Jarang yang malam minggu. Jelas? Ada 3 hari di sini. Rabu, Kamis, Jumat. Itu mantra pengikat batin itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, setelah itu, yaitu ditolak, diusir dalam nama Yesus, tepatnya jam 6 sore. Karena mantra itu dikirim, akan parkir, akan masuk sebelum jam 12. Itu parkirnya ada di pintu utama. Di pintu apa, saudara? Utama. Nah, Pak, apakah harus di ruang pintu utama? Kurang kerjaan juga, saudara. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara sebelum jam 6 sore, saudara berdoa. Tolak setannya. Doanya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, segala roh-roh jahat, mantra-mantra kami usir keluar. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat saudara. Dan perlu saudara tahu. Kalau mantra sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Setelah itu orangnya ini lepas. Ingat. Ada dampaknya. Kalau sudah kena di atas 1000 hari. Begitu lepas setannya, tapi bekasnya itu ada, karakternya rusak. Ingat, karakternya apa, saudara? Karakternya apa? Rusak. Nah, seorang istri harus tahu. Pertama, kalau yang kena suaminya, jangan diserahin sertifikat semua. Balik nama, jual semua. Kenapa? Karakternya rusak dulu. Jelas? Karena yang masuk itu roh jinah dan roh penipu. Nah, jadi harus ada namanya rehabnya. Dan yang kedua, ingat, jangan bawa uang banyak-banyak. Kenapa? Karena karakternya ini rusak. Kalau membenahi karakter itu perlu waktu. Jelas, saudara? Jelas? Jelas? Nah, ingat, tukang becak susah selingkuh. Kenapa? Enggak punya duit. Jelas? Nah, makanya begitu kalau seorang suami itu sadar, habis kena, lepas. Harus seorang istri tahu. Cara mengatasi selanjutnya. Yaitu apa? Jangan ngasih kepercayaan yang berhubungan dengan harta dan uang dulu. Itu sampai 3 tahun. Maksimal 5 tahun. Untuk apa? Memperbaiki karakter yang sudah dirusak. Jelas? 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 Setan itu begitu masuk, hancur. Nah, untuk memperbaiki, itu perlu Roh Kudus untuk memperbarui karakter. Jelas, saudara? Kejadian ada di Jawa Barat. Ada seorang ibu punya anak tunggal. Suaminya ini, ibu ini punya anak tunggal perempuan, menikah. Mantunya, yaitu suami anak tunggalnya, kena guna-guna di Surabaya. Setelah itu, dia kan tahu bagaimana cara ngalahkannya karena dia dengar khotbah saya. Nah, begitu lepas dari PW Gombel, dibawa ke Jawa Barat. Sama ibunya dipegang uang. Untuk ngasih modal, habis uangnya. Kenapa habis? Karakternya sudah rusak. Nah, untuk memperbaiki itu perlu waktu. Jelas, saudara? Perlu apa, saudara? Perlu apa? Waktu. Saya ngomong sama ibu ini, untung belum sertifikat kamu semua diserahin. Jadi gimana Pak Daud? Nanti kalau dia kembali, untuk masalah uang dipegang. Dipegang. Setelah itu ingat, seorang istri harus waspada.
Karena perlu perbaikan itu perlu waktu 3 sampai 5 tahun. Dan harus dibimbing rohani, dibimbing konseling. Dan itu pun harus betul-betul orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ajak persekutuan gereja, hidup dalam Tuhan. Pengalaman saya itu enggak sampai 3 tahun sudah beres. Tapi lebih baik kan, saya ngomong lebih lama, lebih bagus kan gitu. Itu 3 sampai 5 tahun. Jelas saudara? Suatu kali saya nangani kasus ada di Manado. Ada seorang ibu cantik mirip Yuni Sara. Cantik. Cantik. Yuni Sara kalah, dia putih. Cantik. Nah, suaminya kena guna-guna sama pembantu. Pembantunya dari daerah Sanger, Sangita Laut. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah doa. Udah panggil banyak pendeta. Dari doa angkat tangan, lipat tangan, sampai sujud. Yang belum doa salto. Udah doa angkat tangan apa? Semua cara digunakan. Nah, suatu kali saya diminta untuk datang, KKR ada di Manado. Ibu ini ngomong gini, Pak Daud, saya punya suami terkena guna-guna. Bagaimana cara supaya suami saya kembali, Pak? Dan kena sama pembantu. Pikiran kita satu, ibu ini cantiknya kayak gini. Gimana pembantunya? Betul? 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 Wong ibunya cantiknya kayak gitu ya. Satu lokasi ini kalah. Benar. Apalagi pembantu. Kan gitu dah. Waduh. Pengalaman. Wah. Coba saya mau lihat suami ibu. Wah. Saya datang ke rumahnya. Suami yang ngomong, Pak Daud tahu nih ya? Ahli santet. Gitu dah. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya punya simpanan perempuan dari Sanger. Coba, Pak, saya mau lihat orangnya. Beratnya aja 1 kuintal. Udah hitam, mulut gini. Jalannya gini. Saya ngomong sama ibu ini, itu pasti kena guna-guna. Hitam, mulutnya gini. Jalannya gini. Waduh. Saya ngomong sama ibu ini, Pak Daud, bagaimana cara ngalahkannya? Saya udah bergumul doa, angkat tangan, lipat tangan, sujud, sampai berkali-kali Pak. Kok enggak bisa lepas-lepas? Ingat, pasti ibu ada kecewa dan dendam. Ya pasti Pak. Gimana enggak ada dendam? Pembantu ya Pak. Saya ngomong, ibu mau enggak suami ibu kembali? Ya pasti mau Pak. Kalau ingin suami ibu kembali, ampuni perempuan itu. Karena ingat, mobil dikasih bahan bakar langsung jalan, betul? Tetapi kalau tidak dikasih bahan bakar, mogok, betul? Apa yang harus saya lakukan Pak Daud? Ibu ampuni perempuan itu, ampuni suami ibu. Dan yang kedua, saya tanya sekali lagi, apakah ibu betul-betul mencintai suami ibu? Saya mencintai untuk keluarga. Oke, lakukan ini. Tidak lama, maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Apa yang terjadi? Tidak sampai 3 bulan, baru sebulan suaminya sadar, kembali ke keluarga. Mi, kok aku ketemu orang kok segemuk itu ya? Sadar. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna, harus dengan unsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti, itu adalah kasih.
ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah saudara, kasih. Untuk menekuni itu sampai perlu bertahun-tahun. Apa kelemahannya? Baru saya mengerti. Saudara, saya pernah dimintai tolong seorang direktur utama bank. Seorang direktur utama bank itu di Jawa Timur. Apa yang terjadi saudara? Anaknya laki-laki terkena guna-guna orang Bali. Langsung dia pergi ke Bali untuk mencari dukun Bali. Dukun Balinya berkata, ini perempuan keturunan seniornya dukun Bali. Berarti dukun itu ada junior sama senior. Kekuatannya hebat, kami tidak mampu. Akhirnya dia panggil dukun-dukun seluruh Indonesia. Sampai Kalimantan, berbagai tempat. Ini direktur, ini adalah orang muslim haji. Orisinil. Dan apa yang terjadi? Dia perintahkan ajudan untuk mencari nenek saya. Nyari nenek saya, enggak ada. Karena nenek saya sudah meninggal. Nah, langsung ditanya, dia tanya sama tetangga-tetangga, ada enggak muridnya? Atau yang pernah belajar sama nenek itu? Ada murid tunggal, tetapi sudah masuk Kristen. Nah, ini haji. Dikasih tahu sama tetangga, tapi sudah masuk Kristen. Langsung dicari itu. Namanya ini, keturunan ini. Apa yang terjadi? Saya khotbah di Surabaya. Waktu khotbah di Surabaya, ada seorang ajudan datang. Bapak namanya Tony ya? Iya. Daud, nama baptis ya? Iya. Pak, izin, bos saya minta ketemu Bapak. Karena mencari nenek Bapak, nenek sudah meninggal. Si setan kober, ahli ilmu jaran goyang meninggal. Nah, mau tidak mau dikasih rekomendasi untuk cari murid tunggal. Nah, muridnya itu Bapak tinggalan. Nah, tapi bos saya ini orang muslim. Bapak diminta dengan hormat tidak boleh nyebut nama Yesus dan Kristen. Loh, kok gitu? Ini perintahnya bos. Ya udahlah, saya tujuannya untuk nolong orang, ya sudahlah. Saya datang ke situ. Direktur utama bank ini gini. Bapak Tony? Ya Pak Daud? Ya, gimana? Saya minta tolong. Anak saya terkena guna-guna. Semua dukun Kalimantan termasuk yang di TV, di koran sudah tak datangi semua. Dan harapan saya adalah nenek Anda. Tapi nenek Anda meninggal. Sekarang Anda adalah murid tunggalnya. Pasti tahu rahasia kelemahannya jenis ilmu ini. Iya, berarti 3 tingkatan ilmu guna-guna. Oke, saya tahu. Pertama, kalau Bapak mau anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni pula anak Bapak, laki-laki. Wah, susah Pak. Kalau bila perlu tak potong Pak. Perempuannya itu Pak, tidak bisa. Kalau Bapak ingin anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni anak Bapak. Karena kelemahan ilmu guna-guna dihadapi dengan apa? Pengampunan. Iman, pengharapan, dan terbesar adalah kasih. Yang kedua, semua unsur api kegelapan dalam diri Bapak harus dibuang. Apa itu api kegelapan? Jimat. Hah? Jimat harus dibuang semua. Iya. Ingin anakmu kembali apa tidak? Yaitu anak saya laki satu-satunya ya Pak. Ya pasti ingin kembali. Ya udah. Ajudan, jimat yang di kamar ambil semua. Diambil semua, 1 pickup. Dalam hati saya, 1 langkah mau jadi dukun. Ini buang semua. Ya udah. Pak, dijamin enggak anak saya kembali?
ikuti saya, kasih kembali. Karena saya tahu kelemahannya. Yang ketiga, langkah ketiga, panggil anak bapak yang minggat dari rumah sama panggil perempuan itu. Apa yang harus saya lakukan? Ingat, bapak ada ikatan batin, hubungan batin, orang tua dan anak. Betul? Betul? Bapak ngomong sama dia, nak, sekalipun kamu mengecewakan aku mengampunimu. Setelah itu panggil perempuan itu, diajak makan dan katakan, aku mengampunimu. Padahal kalau saya panggil dikira setuju no. Lah ingin anakmu balik Pak enggak? Ya udah mau balik Pak. Tanggung jawab loh Pak. Iya. Udah. Langsung perempuan itu dipanggil, orang Bali itu dipanggil, sama anak laki dipanggil. Diajak makan, dia berkata, aku mengampunimu. Kalian berdua saya ampuni. Hati bapak itu lega. Pak Daud, aku lega. Tidak sampai sebulan anaknya datang. Pi, aku kok bisa pacaran sama perempuan jelek ya Pi ya? Yo, kamu udah sadar loh. Kembali, anaknya kembali lepas dari orang Bali itu. Langsung ajudannya diperintahkan, temui Daud Tony, kesini. Langsung dia minta saya ketemu, Pak Daud, kok bisa masuk Kristen gimana? Kenapa Bapak enggak ikut sama saya aja? Gini Pak, saya itu dulu kalah. Boleh enggak saya cerita? Katanya kan enggak boleh cerita, bilang itu. Sekarang saya izinkan, gitu lah. Saya kalah sama pendeta Kristen. Kalau kalahnya sama Muslim gimana? Ya saya jadi Muslim. Lah kalau kalahnya sama Kristen, saya jadi Kristen. Loh, berarti ngalahin Bapak Muslim apa Kristen? Kristen. Siapa? Pendeta Gilbert Lumaindo. Yang gemuk itu ya? Iya. Langsung gini, bagaimana kamu bisa kalah? Padahal nenek kamu orang hebat dan kamu juga punya kemampuan hebat. Saya ngomong, saya santet dia malah saya gila. Saya gila 1 tahun dan didatangi Yesus sendiri. Saya sembuh dari hilang ingatan sampai sekarang. Langsung dia ngomong, hah? Kamu ketemu Isa alaihi wassalam? Iya. Bapak mau ketemu? Langsung gini, yang benar, kamu ketemu Isa alaihi wassalam, hakim yang adil di dalam hadis. Isa kalimatullah rohullah. Iya, iya. Kamu ketemu benar, enggak salah, enggak salah. Setan saya tahu Pak, bekas temen ya Pak. Langsung dia nih, oh bagaimana kamu ketemu Isa al-Masih, Isa alaihi wassalam. Saya cerita, waktu saya hilang ingatan 1 tahun. Lah kamu menguasai mantra apa aja? Ilmu menghilang, ilmu kebal. Dia ngomong, umur berapa kamu belajar itu? Umur 9 tahun. Saya udah ngilang. Umur 9 tahun saya udah ngilang. Saya umur 9 tahun udah cari kodok. Tahu cari kodoknya? Tak kasih tahu. Waktu itu saya umur 9 tahun. Saya itu bosen makan apa? Pisang, tempe, tahu. Dan yang kedua, maksimal makan ayam goreng. Itu pun nunggu ayamnya besar dulu. Ngasih makan, jadi sebulan sekali belum tentu goreng ayam. Suatu kali saya lihat orang cari kodok. Pakai lampu senter, jret, tangkep kadang lompat. Wah nyari kayak gini, saya nyoba makan kodok, wah enak juga. Gimana caranya supaya tidak hanya makan sama tempe tahu terus? Saya cerita, langsung saya ngerogosok mau baca mantra. Saya panggil genderuwo. Genderuwonya datang tinggi besar, 3 meter, hitam. Saya ngerogosok mau saya kalahkan genderuwo dulu. Saya ambil cincinnya, cincin Cocoludiro. Kalau itu ditaruh sep langsung hilang.
Karena saya udah punya ilmu menghilang, ngapain pakai cincin? Langsung cincinnya saya balikin sama genderuwo. Aku ndak mau cincin kamu. Apa sendika dawuh Gusti? Apa perintah Tuhan? Saya tidak cari apa-apa, aku hanya ingin kodok. Langsung cari kodok. Saya cari kodok. Karena udah bosen pisang, tempe, tahu. Sebulan sekali makan ayam goreng, itu pun mujizat. Nunggu dulu sampai gede. Langsung gini. Ini karungnya. Langsung genderuwonya ada, dia mimpin 30 roh genderuwo. Langsung bus. 1 jam kodok penuh. Setelah kodok penuh tak lihat. Wah, ada yang kecil-kecil segini juga diambil. Kecil-kecil diambil juga. Aduh, nggak bisa dimakan. Saya ngomong goblok kalian. Jangan yang kecil-kecil, cari yang besar-besar. Segini-segini, ukurannya segini. Baik Tuhan, balik sana. Saya merintah genderuwo. Langsung setelah itu, cari yang gede-gede. Wah, teman-teman baru dapat 2 ekor, 3 ekor. Saya 1 jam 1 karung. Wah, setiap malam minggu, saya umur 9 tahun itu. Malam minggu, hari Sabtu itu udah pakai karung kosong. Gedruk tanah, baca mantra. Langsung genderuwonya datang. Sendika dawuh Gusti, tinggi besar, hitam, rambutnya kayak itu darah, hijau itu darah, gede-gede, giginya besar-besar. Dan buncit. Saya masih ingat, dulu bekas teman sih. Ngomong, apa perintah Tuhan? Kodok. 2 kali, 3 kali, setiap malam minggu kodok terus. Akhirnya yang keempat, sebelum gedruk 3 kali dia ngomong, kodok. Setelah saya bertobat, sampai sekarang suka kodok. Nah, apa yang terjadi? Saya cerita sama dia, kamu umur 9 tahun sudah ngalahkan genderuwo. Iya, pemimpinnya. Dan cincinnya dikasihin, saya tak balikin. Kenapa? Udah punya ilmu menghilang, ngapain ngilang terus? Udah. Akhirnya kamu ketemu Yesus gimana? Saya ada cahaya terang dulu. Yes. Masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega. Yang awal, yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali, Yesua Hamasia. Langsung dia gini, Yesus betul-betul disalib atau tidak toh? Nah, saya ngomong sama dia, saya ngelihat dia sendiri ada lubang paku di sini. Langsung dia ngomong gini, berarti kamu ketemu Yesus Kristus sendiri, Isa Al-Masih. Iya. Berarti kamu udah bertobat. Iya. Udah enggak ada order lagi? Udah enggak. Saya ngomong, terima kasih anak saya udah kembali. Saudara, cinta yang palsu hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang suci. Amin. Dan cinta itu adalah apa? Kasih. Apa saudara? Ngomong. Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua,
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan,
Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.